Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang pada acara ibadah syukur 55 tahun Gereja Kristen Indonesia Kebayoran Baru. Kami mempersilakan kepada Bapak Ibu yang masih berada di luar dan hendak mengikuti ibadah syukur, marilah kita masuk ke dalam gedung gereja, karena di dalam masih banyak kursi-kursi yang masih bisa kita tempati. Sebagai informasi, setelah ibadah kita selesai, mohon Bapak Ibu bersabar karena kita akan mengadakan sedikit perayaan ramah tamah di pelataran gereja kita. Dan nanti setelah ibadah selesai, kita akan bersama-sama mengikuti beberapa prosesi perayaan ibadah syukur gereja kita ini. Baik Bapak Ibu, mari kita memulai ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara anggota jemaat dan simpatisan yang telah hadir dalam ibadah syukur 55 tahun Gereja Kristen Indonesia Kebayoran Baru. Kiranya melalui ibadah yang akan berlangsung ini, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus semakin disegarkan dan dikuatkan. Untuk memulai ibadah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kami persilahkan untuk berdiri. Kebaktian syukur ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Raja dan Kepala Gereja. Amin.
tahun. Perjalanan panjang sebuah bahtera jemaat, menguak rahasia sebuah kepimpinan dalam pengakuan dan kerendahan hati umat. Dia sang perkasa, pemimpinnya. Siapapun kita cuma alat kecil di tangannya. Silih berganti tanpa peduli. Tidak ada yang menepuk dada. Tidak semua berjalan lurus tanpa rintangan. Kadang naik dan turun bergelora, menandai perjuangan dalam perjalanan. Setelah semua terlampaui, hanya teriak puja dan puji menghias syukur untuk sang pemimpin abadi, karena nyatanya tetap bertahan sepanjang masa.
dalam pengakuan secara litani, mari kita sungguh boleh menghayati sebagaimana yang juga diungkapkan oleh paduan suara Agape Allah Kota Bentengku dalam perjalanan 55 tahun GKI Kebayoran Baru. Maka itu pun yang kita akui. Mari kita nyatakan secara berbalasan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Gereja
Kita akan menaikkan doa yang diucapkan berbalasan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, pengasih dan penyayang, Engkau dekap kami erat-erat, merambahi usia yang makin panjang, mengarungi jalan sejarah lewat segala zaman. Lubuk hati kami terasa semakin kelam, terbeban dosa yang kian mencekam. Tidak semua kesempatan kami pergunakan untuk meluhurkan asma-Mu. Kami penuh khianat sebagai saksi-Mu. Lebih banyak kami cuma pandai mengatakan, tidak sebanyak yang kami lakukan. Lebih banyak kami berdusta dengan nama-Mu, tidak sebanyak yang kami taat pada kehendak-Mu. Lebih banyak kami cuma bersepakat, tidak sebanyak yang kami perbuat. Lebih banyak kami membuat keputusan, tidak sebanyak yang kami teladankan. Sebab itu ya Bapa, kami kepadamu memohon ampun serta karunia kemantapan langkah dalam hidup baru. Karena tanpa kasih-Mu yang tak terhingga, kami hanyalah debu yang melayang lenyap entah kemana. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami datang dengan segenap hati. Amin. Tuhan, saat kami merasa berjaya dan perkasa, kami harus belajar dari firman-Mu untuk tetap rendah hati dan mawas diri.
bukan berbusung dada dan menunjuk diri. Sebaliknya, tatkala kami dalam ketidakberdayaan, hancur berkeping, luluh lantak bagai debu, tiarap, tak kuat berdiri lagi. Firman-Mu yang penuh petunjuk dan nasihat abadi adalah campur tangan perkasa atas kehidupan ini. Membuat tahu diri ketika lupa daratan, menguak keperkasaan dan rasa percaya diri, membuat benteng pusat perlindungan, kekuatan pengangkat sendu, untuk tetap tegak berdiri, melanjutkan perjalanan iman seperti yang dinyatakan kebenaran ini. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Mari kita berdoa. 55 tahun Engkau telah membangun dan berkarya di jemaat-Mu ini, Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah dan tidak pernah mengalir, tidak pernah berhenti mengalir. Oleh karena itu, di dalam ibadah syukur 55 tahun GKI Kebayoran Baru ini, kami mohon kiranya Tuhan yang hadir tengah-tengah ibadah ini berkenan menerima sujud sembah hormat kami dan berkenan pula berfirman kepada setiap kami. Agar firman-Mu, air hidup itu, sekali lagi akan mengalir di dalam batin dan jiwa kami, dan yang akan menghidupi seluruh perjalanan gereja-Mu di tempat ini ke depan. Sehingga gereja-Mu ini, Bapa, sungguh-sungguh tetap bertumbuh dan berbuah, dan sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sangat membutuhkannya. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara yang terkasih, bacaan Alkitab dalam ibadah syukur 55 tahun GKI Kebayoran Baru akan dibacakan dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Yang demikian. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari
Hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberikan aku minum. Ketika aku lapar, kamu akan memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan oleh iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit di dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu, mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah serta memelihara dan melakukan dalam hidup kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan hari ulang tahun ke-55 GKI Kebayoran Baru. Selamat ulang tahun. Saudara-saudara, dalam perayaan dan dalam ibadah syukur hari ulang tahun ke-55 GKI Kebayoran Baru, pesan firman Tuhan sangat singkat dan jelas. Lakukanlah untuk aku, kata Tuhan. Berarti untuk saya dan untuk Bapak Ibu, untuk setiap kita, untuk setiap anggota jemaat, untuk setiap anggota jemaat yang terdaftar atau belum terdaftar, kita mendengarkan sebuah perintah dari Tuhan, lakukanlah untuk aku. Apa sebetulnya pesan firman Tuhan ini yang harus kita hayati dan kemudian harus kita lakukan?
Bacaan kita mengingatkan kita adanya hari penghakiman. Dan tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari penghakiman ini. Hanya satu di antara dua pilihan. Diberkati Tuhan atau dikutuk. Itu yang ada di dalam bacaan ini. Yang diberkati Tuhan itu disebut orang benar. Yang dikutuk itu hanya disebut mereka itu. Lalu apa ukurannya dari Matius 25 mengatakan yang satu diberkati, yang satu dikutuk? Sama-sama pertanyaannya, sama-sama pujian dan tegurannya. Yang satu mengatakan ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku dalam penjara, ketika aku orang asing, kamu melakukan untuk aku. Yang satu tidak melakukan apa-apa untuk aku, kata Tuhan. Yang menarik saudara-saudara, justru yang dikatakan, masuklah engkau yang diberkati Tuhan karena engkau melakukan untuk aku. Dia malah nanya, kapan kami melakukan untuk Tuhan? Jadi dia tidak menyadari, dia tidak pernah berpikir, dia tidak merasa bahwa dia sudah melakukan untuk Tuhan. Tapi kemudian ketika yang satu ditegur, kemudian dikutuk itu, ketika dikatakan engkau tidak melakukan untuk aku, mereka malah nanya, kapan Tuhan lapar? Kapan Tuhan haus? Kapan Tuhan jadi orang asing? Dan kami tidak melakukan dan tidak melayani Tuhan. Saudara-saudara, dari bacaan inilah kita akan merefleksikan untuk kita semua, khususnya diri kita masing-masing. Di hari ulang tahun yang ke-55 ini, Tuhan mengatakan, lakukanlah untuk aku. Mungkin hari ini banyak di antara kita yang akan cerita dengan Tuhan. Saya sudah melakukan banyak untukmu Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, tidak. Tetapi bahkan mungkin ada orang yang merasa tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Justru Tuhan mengatakan, engkau sudah melakukan untuk aku. Pertanyaannya, saya dan saudara di kelompok mana hari ini? Sama-sama di dalam gereja, sama-sama merayakan hari ulang tahun ke-55. Sama-sama mempunyai Alkitab, sama-sama merasakan berkat Tuhan, sama-sama bisa menceritakan anugerah Tuhan, sama-sama juga sudah mengerjakan semua karya Tuhan yang dialami dalam hidupnya dan bersyukur hari ini. Tetapi kita harus jeli dan berkata, saya hari ini termasuk orang yang mana? Dari hari ulang tahun GKI Kebayoran Baru ke-55 ini bukan untuk orang lain, tapi untuk saya dan saudara. Apakah saya termasuk orang yang di sebelah kanan, yang benar, yang dikatakan diberkati, ataukah saya termasuk yang di sebelah kiri, yang dikatakan kalimat yang paling kita tidak suka, dikutuk? Bagaimana kita akan merefleksikan ini? Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau mengatakan, rupanya banyak yang kita pikirkan dan kita kerjakan menurut kita baik. Belum tentu itu yang Tuhan inginkan. Bahkan mungkin kita telah menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga, banyak harta, banyak rapat, dan banyak hal. Kemudian kita merasa itu yang luar biasa. Dan kita patut banggakan, patut kita tonjolkan. Tetapi mungkin pada hari ini Tuhan mengatakan, kamu tidak melakukan untuk aku. Ukurannya adalah ada di dalam hati. Orang benar itu dimulai semuanya dari hati. Hatinya itu dia tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Hatinya itu sungguh diwarnai oleh hati Tuhan.
kepekaan Tuhan, kepedulian Tuhan, sampai dia sudah tidak ingat lagi apa yang dia kerjakan untuk orang lain. Dan dia tidak menyadari lagi, bahkan dia tidak pernah menghitung, sampai dia pun tidak merasa dia sudah berlaku sesuatu untuk orang lain. Tetapi yang terjadi yang paling penting adalah memberi dampak bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, lakukanlah untuk aku. Biarlah pada sore ini kita bertanya, apakah kita masih punya hati yang peduli? Hati yang peduli kepada siapapun. Hati yang merasakan sesuatu ketika melihat orang lain. Dan bukan hanya sekedar datang kepada orang lapar, tidak hanya datang kepada orang yang haus, tidak hanya datang kepada orang yang dipenjara, tidak hanya datang kepada orang sakit, tetapi dia sudah tidak berpikir lagi siapapun. Warna hidupnya itu adalah peduli. Dan hidup itu harus melakukan untuk siapapun, termasuk kepada orang yang tidak diperhitungkan. Dan dia tidak pernah berpikir, bertujuan, memprogramkan, saya harus ke penjara, saya harus ke orang sakit, terus dicatat berapa orang yang saya datang. Tetapi yang menjadi warna hidupnya, siapapun yang ada di dalam hidupnya, baik tutur kata, sikap, dan perbuatannya, adalah bagaimana hidupnya itu menolong dan menjadi berkat kepada orang lain. Saudara-saudaraku terkasih, lakukanlah untuk aku, kata Tuhan. Apakah saudara dan saya sudah melakukan untuk Tuhan? Bagaimana ketika kita berjumpa dengan orang yang sedang punya persoalan? Apakah pikiran kita mengatakan salahmu sendiri? Ketika kita melihat ada sebuah rumah tangga yang ditercabik-cabik, apakah kita kemudian menyampaikan itu menjadi sebuah berita? Ataukah dalam hati kita mengalir sesuatu untuk mencari sebuah kebaikan? Mengalir sesuatu untuk menghadirkan Tuhan. Jadi ketika kita mau berbicara kepada Tuhan bahwa aku setia, aku mencintaimu, aku melayanimu, maka Tuhan itu mengukur dan Tuhan mengidentikan apakah hatimu kepada setiap orang seperti itu. Hari ini mungkin kita akan melakukan program yang luar biasa kepada orang yang jauh di sana, kepada orang yang kita tidak kenal. Tetapi bagaimana ketika ada di sekitar kita? Mungkin saudara kita, mungkin itu adalah keluarga kita, yang mungkin perlu sangat ditolong. Dan kemudian kita katakan, tidak perlu lagi. Karena kita merasa mereka itu hanya penalu. Ketika kita merasakan orang lain menjadi penalu, marilah kita mengatakan dan mengingat, Tuhan berkata, lakukan untuk aku. Kehadiran GKI Kebayoran Baru selama 55 tahun, di masa yang lalu, Tuhan telah berkarya luar biasa. Dengan hati dari anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di zaman itu, maka sekarang saudara dan sayalah menjadi buahnya. Pertanyaan sekarang, apa yang akan menjadi buah 50 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang, tergantung bagaimana sikap dan kehidupan kita di dalam keluarga kita masing-masing. Saudaraku, tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada perjalanan hidup yang selalu lancar. Tidak ada sebuah pelayanan tanpa perbedaan. Tapi dapatkah kita akan melakukan untuk Tuhan dan selalu berpikir bagaimana dalam situasi kondisi apapun yang aku lakukan itu mengalir dari hatiku, yaitu hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hari ini kita merasa kita sudah melakukan untuk Tuhan, tapi hati kita sudah begitu keras dan tidak punya kepedulian, tidak punya rasa lagi,
Maka hendaklah kita ingat apa yang difirmankan tadi. Hanya satu di antara dua pilihan. Saudara menjadi orang benar atau menjadi orang lain. Hari ini di tengah-tengah kehidupan jemaat GKI Kebayoran Baru, Tuhan juga akan suatu hari melakukan penghakiman. Dan kita termasuk yang di sebelah kanan atau di sebelah kirinya. Dimulai dari sikap hati kita. Dan biarlah firman Tuhan sore ini, pertama-tama kita berkata, Tuhan rubahlah dan bentuklah hatiku. Supaya dalam situasi kondisi apapun, benar-benar yang ada di hatiku itu hati Kristus. Hati yang mencintai, hati yang mengasihi, hati yang peduli, hati yang tidak membedakan, hati yang bisa merasakan penderitaan orang, hati yang betul-betul merasa miris ketika melihat sesuatu, hati yang sungguh-sungguh mengalir untuk mengerjakan sesuatu, tanpa harus diingat, tanpa harus dicatat, dan bahkan yang kita kerjakan sampai akhirnya kita tidak merasa kita melakukan apa-apa untuk Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau hari ini kita bisa mengingat, saya melakukan ini, saya melakukan itu, saya sudah mengerjakan ini, saya sudah mengerjakan itu, saya sudah berhasil ini, saya sudah berhasil itu. Jangan-jangan kita tidak melakukan untuk Tuhan. Hal yang kedua yang penting adalah, biarlah ketika Tuhan mengatakan lakukanlah untuk aku, kita diingatkan, lakukan untuk aku, untuk Tuhan yang tidak kelihatan. Diukur dari sikap dan perilaku kita yang tulus dan ikhlas untuk orang yang paling tersisih. Saudara-saudara, apakah gereja ini akan diberkati Tuhan? Ataukah gereja ini akan dikutuk Tuhan? Tergantung dari apakah kita masih peduli dengan orang-orang yang tersisih. Memang ketika kita melakukan orang yang tersisih, lebih sulit, lebih tidak enak, lebih tidak nyaman, lebih tidak merasakan sesuatu. Dan mungkin tidak populer. Bahkan mungkin akan lebih repot dan lebih sulit untuk segalanya. Tetapi Tuhan kita itu punya ukuran yang jelas. Apa yang kau lakukan untuk saudaramu yang paling hina, engkau melakukan untuk aku. Jadi saudara-saudara, ketika kita pulang, kita bertanya, bahwa kita yang sudah diberkati oleh Tuhan di gereja ini, apakah kita sudah melakukan untuk Tuhan? Benarkah kita paling peduli dengan orang yang paling susah? Bukan dari berapa uang yang saudara berikan, tapi sampai sejauh mana yang saudara lakukan memberikan dampak kepada dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, lakukanlah untuk aku, merupakan firman Tuhan untuk GKI Kebayoran Baru dalam ulang tahun ke-55 ke depan. Khususnya dalam saat kita akan memutuskan program kerja dan anggaran tahun 2017-2018. Berapa banyak yang dilakukan ini untuk membangun manusia, sehingga manusia itu bisa merasakan kasih Tuhan. Berapa banyak yang dilakukan itu untuk menyentuh dan memberdayakan orang. Berapa banyak jemaat kita yang sudah di dalam persekutuan kita ini terbangun. Dan berapa banyak doa-doa yang dipanjatkan melalui banyak ibadah, melalui banyak persekutuan doa, melalui persekutuan wilayah, sungguh-sungguh menyentuh dan memberdayakan orang-orang yang telah bergabung dengan kita. Ataukah doa-doa itu hanya merupakan sebuah seremonial? Berapa banyak kita menangis untuk orang-orang yang saat ini sesungguhnya sedang bergabung. Saudara-saudara, bagaimana cara kita mengukur? Sederhana. Apakah saudara masih merasa sedih?
merasa bisa menangis jikalau salah seorang anggota keluarga saudara saat ini sedang terpuruk dan jatuh? Apakah kita masih merasa saya akan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan keluarga saya? Saya bisa melihat Tuhan ketika melihat orang yang sedang terpuruk. Tuhan seolah-olah mau berbicara kepada kita bahwa melalui orang-orang yang paling hina itulah kita berjumpa dengan Kristus. Kita diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Justru melalui orang-orang yang paling saudara tidak sukai, melalui orang-orang yang dalam kehidupannya, yang saudara paling tidak inginkan, tetapi itu yang terjadi. Jikalau di dalam keluarga saja kita tidak mampu, bagaimana kita berbicara untuk orang lain? Jikalau kita di dalam sebuah persekutuan tidak mampu melihat itu, bagaimana kita berbicara untuk bangsa dan negara? Oleh karena itu, biarlah pada sore ini, lakukanlah untuk aku. Di dalam hati kita berdoa, Tuhan mampukan aku melihat Tuhan di dalam wajah orang-orang yang hina. Tuhan mampukan aku melihat Tuhan Yesus di dalam wajah kehidupan orang-orang yang sedang merecokin aku. Mampukan aku melihat Engkau Tuhan di saat ketika kami melihat orang-orang yang di sekitar kami. Bapak, Ibu, Saudara, apakah saya orang benar yang di sebelah kanan? Apakah saya menjadi orang yang lain di sebelah kiri yang dikutuk? Dapat dilihat, dapatkah saya melihat Kristus, melihat Tuhan di wajah orang-orang yang paling hina itu? Apakah gereja ini akan diberkati Tuhan? Atau sebaliknya? Tergantung ketika jemaat Tuhan di sini dan gereja ini melihat, mampu melihatkah orang-orang yang hina itu, mampu melihat Kristus dalam wajah kehidupan mereka atau tidak? Kiranya ulang tahun yang ke-55 ini tidak hanya kita dalam suasana sukacita, tidak hanya dalam suasana bahagia, tidak hanya mengatakan anugerahmu berlimpah, tetapi lebih penting dari semuanya itu bertanya, apakah gereja ini di sebelah kanan atau di sebelah kiri, diberkati atau dikutuk? Apakah saya dan keluarga saya dan keluarga Bapak, Ibu, Saudara dan Saudara hari ini menjadi keluarga yang diberkati atau dikutuk? Kiranya Tuhan mengingatkan saya dan saudara. Amin.
Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan sehati dan sepikir menghampiri hadirat Tuhan, lalu memanjatkan doa syafaat kita bersama. Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, dengan penuh rasa syukur dari lubuk hati kami yang terdalam, karena Engkau sejak tanggal 25 Februari tahun 1962 ketika mendewasakan hanya beberapa puluh keluarga menjadi jemaat dewasa GKI Kebayoran Baru, dan Engkau terus menghantar, mengawal, memimpin jemaat ini sampai saat ini selama 55 tahun. Sungguh luar biasa apa yang kami alami, saksikan pekerjaan tangan Tuhan. Dari jumlah keluarga yang hanya puluhan, kini menjadi ribuan keluarga yang bersekutu di gerejamu ini. Bahkan dari satu jemaat telah menjadi 12 jemaat yang tergabung dalam Klasis Jakarta 2. Sungguh kami mengakui bahwa itu bukan pekerjaan kami semata, tetapi itu adalah karyamu yang luar biasa. Bapa, dengan rasa syukur inilah kami rindu untuk melanjutkan perjalanan kami bersama dengan Engkau. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan kasih yang kami boleh alami di jemaat-Mu ini. Namun ya Bapa, tolong kami agar kami jangan hanya memanfaatkan persekutuan kami bersama di sini hanya untuk kenikmatan diri sendiri, hanya untuk mengisi kekosongan kami sendiri. Tapi biarlah kami mempergunakan persekutuan kami ini ya Tuhan, untuk bersama-sama dengan setia rajin terus mempelajari firman-Mu dan membina iman kepercayaan kami agar bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Bapa di surga, karena Engkau menghendaki agar melalui pertumbuhan iman kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu yang nyata, tidak hanya dalam lingkungan gereja kami, tetapi juga dalam lingkungan keluarga, kaum kerabat, dan bahkan teman-teman di masyarakat. Oleh karena itu Tuhan, tolong berikanlah kami keberanian dan semangat untuk menyaksikan kebenaran Tuhan, agar supaya kerajaan Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami, khususnya di Jakarta ini. Ya Bapa yang di surga, Engkau telah melayani kami dengan luar biasa. Bahkan melalui Kristus Yesus, Engkau telah rela berkorban mati di salib, agar supaya kami ya Tuhan boleh dibangkitkan menjadi pelayan-pelayan kasih seperti Engkau. Oh Tuhan, tolonglah agar supaya pelayanan kami bukan hanya juga bagi kepentingan dan lingkungan kami sendiri, tetapi sesuai dengan firman-Mu yang mengingatkan kami tadi, agar supaya kami melayani sesama kami, justru mereka yang paling membutuhkan, yang paling kecil dan tersisihkan. Oleh karena itu ya Tuhan,
tolong pimpin kami terus dengan roh-Mu yang kudus, agar kami dapat melaksanakan tugas panggilan kami itu dengan penuh kesungguhan, kesetiaan, dan ketaatan. Bapa di surga, kami rindu untuk menjadi domba-domba Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah kiranya kami semuanya, tidak seorang pun dari kami yang tidak melakukan apa yang Engkau kehendaki. Hidup kami pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan Tuhan, untuk menjadi saluran berkat kasih kemurahan Tuhan. Bapa di surga, untuk itulah kami juga berdoa agar kiranya pemerintah bangsa kami, khususnya para pemimpin kami ya Tuhan, kiranya mereka boleh menjadi pemimpin yang dapat menjadi panutan bagi rakyat kami, sehingga sesuai dengan falsafah Pancasila negara kami dan Undang-Undang Dasar 45 Tuhan, kami boleh terus melakukan akan persekutuan, kesaksian dan pelayanan kami di bumi Indonesia ini dengan baik dan dengan bebas. Tolong kami ya Tuhan, agar supaya kami juga dapat mempergunakan kesempatan itu dengan baik secara bertanggung jawab, agar supaya Bapa, kami boleh terus menjadi umat Tuhan yang setia. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, khususnya di Klasis Jakarta 2 yang dahulu melalui kehadiran GKI Kebayoran Baru ini Engkau telah dewasakan, dan mereka terus juga memekarkan diri. Tuhan kiranya berkati agar supaya di Jakarta Selatan ini ya Tuhan, kerajaan Tuhan makin boleh nyata dan makin boleh bersaksi dan melayani untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bapa, kami mengaku bahwa kami manusia penuh kelemahan dan keterbatasan. Oleh karena itulah kami mohon kiranya Roh Kudus selalu menyertai kami, memberikan kepada kami semangat untuk terus bersaksi dan melayani, dan memberikan kami kekuatan, keberanian, ketabahan, ketekunan untuk terus melaksanakan misi kerajaan Allah di bumi ini. Inilah permohonan doa kami ya Bapa, yang kami persembahkan di dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat hidup kami yang kekal. Amin. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.
Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang penyayang, siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga sanggup memberi kepadamu? Semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga tangan-Mu harus menerima dari kami? Engkaulah yang menciptakan kami, dan tangan-Mu lah yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Saat ini Tuhan, kami merendahkan diri kami, menengadahkan tangan kami ke atas, menyerahkan persembahan buah hidup kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini, kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan, agar layak dapat dipergunakan bagi gereja-Mu untuk terus berkarya. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan ibadah yang kekasih, arak-arakan ini kita lanjutkan bersama. Ia milik kita. Ia harus tekun menjalin doa. Ia adalah saksi utama yang hidup dalam derap bangsanya. Arak-arakan ini harus hidup dalam ketaatan dengan penuh syukur, karena itulah alat pengukur. Perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan bukan saja menuntut sejumlah ketaatan, tetapi terutama kemurnian tanggung jawab, disertai kejujuran dan rela berkorban dalam pengabdian. Lihatlah ke depan. Perjalanan kita bersama masih begitu panjang. Mungkin banyak aral melintang, menghadang bengis menatap jalan. Namun kita memiliki segenggam kepastian. Yesus berjalan bersama kita. Terima kasih Tuhan. Tangan welas asih-Mu terentang cemerlang. Tuhan Yesus bersabda, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepada."
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, ibadah syukur 55 tahun GKI Kebayoran Baru telah selesai. Selamat ulang tahun GKI Kebayoran Baru. Sebentar kita akan bersama-sama melakukan ramah tamah di pelataran teras gereja kita yang tercinta ini. Kami mohon Bapak Ibu berkenan untuk duduk sejenak, karena tentunya tidak sah rasanya kalau malam ini kita tidak bersama-sama dalam sedikit seremoni perayaan ucapan syukur 55 tahun. Dan untuk itu kami mengundang atas nama Majelis Jemaat GKI Kebayoran Baru untuk memberikan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua 1 Majelis Jemaat GKI Kebayoran Baru, Penatua Edward Aritonang. Bapak Edward Aritonang, kami persilakan. Salam Bapak Ibu sekalian. Kita sungguh berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja atas karunia berkat yang telah kita terima. Pada malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah syukur berkenaan dengan ulang tahun ke-55 gereja yang sangat kita cintai, GKI Kebayoran Baru. Yang kami hormati Bapak Ibu para pendeta, pendeta emeritus, juga Bapak Ibu dari PSKD, kalau ada yang hadir, Bapak Ibu penatua, seluruh jemaat. 55 tahun perjalanan gereja GKI Kebayoran Baru, 55 tahun Tuhan telah menyatakan karyanya melalui gereja ini. Tentunya perjalanan 55 tahun ini banyak hal yang telah kita lalui. Banyak di antara Bapak Ibu sekalian, termasuk Bapak Pendeta, sebagai saksi yang masih ada bagaimana gereja ini tumbuh, berkembang seperti tadi kita telah dengarkan bersama-sama. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama jemaat menyampaikan terima kasih atas bimbingan dari Bapak-Bapak Pendeta, penatua selama ini, sehingga gereja kita ini bisa berjalan dan berkembang seperti saat ini. Selamat ulang tahun ke-55 GKI Kebayoran Baru. 55 tahun tentunya banyak hal tadi saya sampaikan, rintangan, suka duga, apalagi gereja kita ini sangat plural dari berbagai aspek, tetapi dengan semangat persatuan dan kesatuan kita bisa tetap utuh menjadi satu gereja yang mengemban misi sebagai pelayanan, wujud persekutuan dan kesaksian. Oleh karena itu sangat tepat bila ada orang yang mengatakan di mana ada persatuan, di situ ada kemenangan.
inilah yang harus kita ingat, Bapak Ibu sekalian, sebagai bagian dari gereja ini, agar tetap semangat persatuan ini kita pelihara, agar kemenangan, kelanggengan gereja kita ini membawa misinya sebagai wujud pelayanan, persekutuan, dan kesaksian bisa terwujud sampai kapanpun. Kita berterima kasih atas peran serta PSKD dalam lahirnya gereja ini. Kita sebagai satu kesatuan tidak bisa terlepas dari keberadaan PSKD. Untuk itu kita juga berdoa agar PSKD bisa berkembang dan semakin maju ke depan untuk mengembangkan misi pendidikan bagi putra-putri kita dan juga bagi masyarakat lain. Harapan kami tentunya ke depan gereja GKI Kebayoran Baru ini atau gereja kita ini semakin diberkati Tuhan dan kita semua bisa melaksanakan peran kita masing-masing sebagaimana yang setelah kita sepakati bersama bahwa ke depan gereja ini akan tumbuh sebagai gereja yang membawa suara kenabian dimanapun kita bersaksi, gereja yang mengandalkan doa di dalam setiap kehidupannya, dan gereja yang selalu memberdayakan jemaatnya di dalam setiap kegiatannya. Ini harapan kita, kalau kita yakin bahwa semua yang kita lakukan itu hanya untuk Tuhan, sebagaimana tema perayaan kita malam hari ini, tentunya kita juga yakin gereja kita ini akan terus berkembang, tumbuh, berbuah, menjadi tempat di mana nama dan karya Tuhan dimuliakan. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan selamat ulang tahun ke-55 GKI Kebayoran Baru. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, tentunya kita akan segera melanjutkan acara kita ke yang berikutnya. Namun sebelumnya kami Majelis Jemaat GKI atas nama Majelis Jemaat GKI Kebayoran Baru juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari para undangan yang mewakili gereja-gereja dari Klasis Jakarta II. Kami melihat beberapa sosok wajah dan mungkin kami tidak dapat sebutkan nama Bapak Ibu satu demi satu, tapi kami merasakan kehadiran dari saudara-saudara kita dari gereja-gereja yang ada di lingkungan Klasis Jakarta II bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, kita akan segera berjalan menuju ke teras depan. Namun sebelumnya, marilah kita berdiri dan saling mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Selamat ulang tahun. Dan Bapak Ibu, sambil kita bersalam-salaman, marilah kita berjalan menuju pelataran teras gereja. Dan mohon kesabaran Bapak Ibu untuk tidak langsung makan, karena masih ada sedikit prosesi ramah tamah di depan. Selamat ulang tahun GKI Kebayoran Baru, selamat untuk kita semua.